Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Lukman Hakim dari kelas 12 TP1 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia. Dari kisah kemerdekaan Indonesia, di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, proses pembentukan negara, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan pengakuan kedaulatan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu latar belakang kemerdekaan. Penjajahan di Indonesia, masa kolonialisme Jepang dan Belanda, perlawanan rakyat, perlawanan fisik, dan diplomasi sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dampak Perang Dunia Kedua. Jepang menduduki Indonesia sejak 1942 hingga 1945 dan kemudian menyerah kepada sekutu sehingga membuka peluang bagi Indonesia untuk merdeka. Yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di sini ada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda untuk mempercepat proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pembacaan proklamasi sendiri dilakukan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau lebih tepatnya di rumahnya Insinyur Soekarno. Dan yang nomor ketiga yaitu proses pembentukan negara, yaitu dari sidang PPKI tanggal 18 sampai 22 Agustus tahun 1945. Dari sidang tersebut menghasilkan yaitu menyusun Undang-Undang Dasar 1945, membentuk pemerintahan dan pembagian wilayah. Konstitusi awal UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Pembentukan pemerintahan, Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang nomor 4 yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Agresi militer Belanda pada tahun 1947 dan 1948 yang mencoba kembali menjajah Indonesia. Perjuangan diplomasi melalui perundingan Linggarjati, Renville, Romroijen, hingga konferensi meja bundar atau KMP, hingga serangan militer dan revolusi fisik melalui pertempuran Surabaya, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan lainnya. Selain itu, terdapat beberapa peristiwa penting lainnya seperti insiden bendera di Surabaya, yaitu peristiwa pengibaran bendera merah putih biru oleh Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, yang memicu amarah rakyat Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa, peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu di daerah Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Margarana, yaitu peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan Belanda di Margarana, Bali. Yang kelima yaitu pengakuan kedaulatan Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia yaitu dari konferensi meja bundar atau yang disingkat KMP yang dilaksanakan pada tahun 1949 yang menghasilkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Di situ perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat oleh RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat menjadi NKRI pada tahun 1950. Selain itu, terdapat beberapa peristiwa penting lainnya seperti perundingan Linggarjati dan perjanjian Renville. Perundingan Linggarjati yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan
mengenai status kemerdekaan Indonesia. Dan perjanjian Renville yaitu perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan mengenai pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.